Shalom dan selamat pagi bagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Syukur bagi Allah Sang Pemilik kehidupan yang dalam cinta dan kasih-Nya telah melayakkan kita untuk terus menikmati hadirat-Nya di dalam sepanjang hidup ini. Di tengah liku-liku perjalanan kehidupan, Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk terus menikmati kesetiaan-Nya saat ini. Kita memasuki minggu Advent yang kedua. Kita dituntun untuk terus menghayati penantian Yesus Kristus, Anak Allah yang telah lahir ke dunia dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Dalam menanti pemenuhan janji kedatangan Tuhan, kita kembali diajak untuk terus setia menanti Tuhan dalam kebenaran. Di sini Tuhan juga mengizinkan kita bersama dengan PWGT untuk menikmati anugerah-Nya dalam usia yang ke-54 tahun. Karena itu, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 85 ayat 1 dan 5. Kusongsong bagaimana? Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana ke surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Sebabnya Kau tinggalkan tahta-Mu yang megah, kasih-Mu lah belaka terhadap dunia. Kau rela menderita sengsara dan celah, segala duka cita dengan manusia. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus bagi kamu sekalian. Salam damai bagimu juga. Silakan duduk. Kita akan membaca Mazmur berbalasan dari Mazmur 85 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Karo. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu, ya Tuhan, Telah memulihkan keadaan Yakub, Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka, Engkau telah menyerutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, Dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami? Dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau? Perhatikanlah kepada kami,
kasih setiamu, ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai? Kepada kasihnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, Supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat dengan orang-orang yang takut akan Dia. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaannya akan bertemu, Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. kesetiaan akan tumbuh dari bumi, Dan keadilan akan menjenguk dari langit. bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, Dan negeri kita akan memberi hasilnya. keadilan akan berjalan di hadapannya. Dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Amin. Amin. Mari kita berdiri. Kita mendengarkan perintah mengasihi dari Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Ku tutur dan tak jemu kasih setiamu Tuhan. Ku tutur dan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Silakan duduk. Saudara-saudara, di sini kita datang untuk memuliakan Tuhan. Di sini kita datang untuk mengagungkan kasih-Nya dalam pujian dan penyembahan kita. Namun, di dalam banyak kesempatan di tempat yang lain, kita seringkali menolak Dia dan mengabaikan kehendak-Nya. Kita menjadi orang yang lupa diri karena keegoisan dan sikap angkuh kita, yang seakan kita tidak membutuhkan Allah, dan seakan kita mampu menjalani hidup ini tanpa Dia. Hari ini, dalam penantian kita akan kedatangan-Nya, kita diajak untuk setia menantinya di dalam kebenaran. Karena itu, segala yang mendukakan hatinya, segala dosa dan kesalahan, hendaknya tidak lagi menjadi bagian dari hidup kita. Saat ini, kita mau mengakui Dia dan berbalik kepadanya. Mari rendahkanlah diri di hadapan-Nya dan akui dosa-dosa kita melalui pujian Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku
terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah jikalau tuturku tak semena, dan aku tolak orang berkesah. Pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Amin. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita dituntun dari Mazmur pasal 85 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Kita memuji Tuhan dari PKJ 148 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa mudamu aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan.
yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakannya dengan baik, apa yang sudah diberikan dan yang masih pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menerima pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita siapkan pembacaan kita. Yang pertama dari Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 11. Yang kedua dari 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 18. Dan yang ketiga dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami umat-Mu datang menghampiri kekudusan-Mu di dalam perarak-arakan umat percaya, dalam perayaan ibadah hari Minggu, bersama dengan semua anak-anak Tuhan, segenap umat percaya, baik itu yang beribadah di rumah masing-masing, pun yang beribadah di dalam gereja. Tibalah saatnya firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Ya Allah Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu kami mengerti, kami maknai, dan kami tahu apa isi hati-Mu Tuhan, supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama dari Yesaya pasal 40 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, berita kelepasan. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukum dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembuskannya dengan napasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat,
Itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkuhnya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan kedua terambil dari 2 Petrus 3 pasal 8 sampai dengan 18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikianlah bunyi firman Allah.
Maranatha, Maranatha, Maranatha. Kita mendengarkan Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Kuresumangapa, kuresumangapa, Kita akan merenungkan satu tema perenungan di minggu pagi ini, yaitu menantikan Tuhan dalam kebenaran. Menantikan Tuhan dalam kebenaran, baatu untayan puang lan kamah loloan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau suatu hari kita menantikan kedatangan seseorang, maka apa yang harus dimiliki supaya kita bisa bertahan menunggunya? Tak lain dan tak bukan ialah kesabaran. Kalau kita tidak bersabar, maka pasti kita tidak akan bisa menunggu. Menunggu yang tidak pasti tentunya terkadang membuat kita merasa jengkel dan kesal. Coba saja kalau kita menunggu seseorang yang datangnya tidak tahu kapan mau datang atau tidak, pasti kita akan merasa jengkel. Karena tidak pasti. Makanya ada pepatah yang mengatakan, menunggu itu sebenarnya adalah pekerjaan yang paling membosankan dan paling berat dari semua pekerjaan. Namun, bagaimana dengan menantikan kedatangan Tuhan? Bisakah kita bersabar menantikan kedatangan Tuhan? Bacaan utama kita pada hari ini menjelaskan tentang pergumulan orang Kristen sehubungan
dengan kedatangan Yesus. Pergumulan mereka menjadi semakin berat ketika adanya ajaran sesat yang berkembang dalam jemaat yang mengajarkan bahwa kedatangan Yesus kembali sudah di ambang pintu, sehingga mereka pun mulai diolok-olok. Jadi pergumulan orang Kristen ketika itu, mereka menerima sebuah pengajaran yang berkembang dalam jemaat bahwa Yesus sudah berada di ambang pintu. Padahal mereka sendiri belum tahu apakah Yesus akan datang hari ini, besok, lusa, kapan. Tapi ajaran yang berkembang dalam jemaat ketika itu yang mengatakan bahwa Yesus sudah berada di ambang pintu, akhirnya membuat mereka menanti dengan ketidakpastian. Mereka bimbang, mereka ragu. Melihat kondisi seperti ini, Petrus tampil memberi penguatan dan pengharapan bagi jemaat, sekaligus menjawab para penentang-penentangnya, pengajar-pengajar sesat yang berkembang dalam jemaat ketika itu atas waktu kapan kedatangan Yesus kembali. Saudara, yang harus kita pahami ialah waktu Tuhan bukan waktu manusia. Sekali lagi, waktu Tuhan bukan waktu manusia. Tuhan mempunyai ukuran waktu yang berbeda dengan kita manusia. Yang terpenting adalah bukan masalah waktu, tetapi kedatangan kembali Yesus Kristus adalah suatu kepastian dan tidak boleh kita ragukan sama sekali. Sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa Yesus Kristus kelak akan datang pada kali yang kedua di waktu yang Allah tentukan nantinya, di hari Maranatha. Amin. Karena itu kita tidak boleh meragukannya. Kita harus percaya bahwa memang Yesus akan datang pada kali yang kedua. Hari Tuhan akan mendatangkan kehancuran dan malapetaka. Itu bagi orang yang tidak percaya. Tetapi akan membawa keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya dikatakan hari Tuhan bukan hanya berita tentang kebinasaan dan keselamatan, tetapi yang terpenting dari semua itu ialah hadirnya langit yang baru dan bumi yang baru, di mana disitulah terdapat kebenaran yang sejati. Lalu sebagai orang percaya, kita harus berusaha supaya kita tidak kedapatan bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah dalam perdamaian dengannya kelak ketika Ia datang kembali. Saudara-saudara, apa pesan firman Tuhan hari ini untuk kita lakukan dan bagikan kepada semua orang? Pesan firman Tuhan yang pertama ialah Allah bukannya lalai, tetapi kita saja manusia yang terkadang tidak sabar dan tidak menyadari bahwa seharusnya waktu yang masih Tuhan berikan ini adalah suatu kesempatan yang sangat berarti untuk kita pakai terus bekerja dan
memberitakan tentang pertobatan, agar jangan ada seorang pun yang binasa di dalam dosanya. Jadi saudara-saudara, waktu yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita sampai hari ini, gunakanlah dengan baik. Isilah hidupmu dengan hal-hal yang berguna, hal-hal yang Tuhan kehendaki, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, supaya jangan kita terus jatuh ke dalam dosa, hidup binasa dan menderita di dalam penyiksaan yang kekal kelak pada hari penghakiman. Kedua, hari Tuhan akan datang secara tiba-tiba, seperti seorang pencuri di malam hari. Tidak ada seorang pun yang tahu, tidak ada seorang pun yang dapat menduga kapan pencuri akan datang memasuki sebuah rumah. Karena itu, berjaga-jagalah, berhati-hatilah. Tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah menantikan Tuhan dalam segala kepercayaan dan kewaspadaan. Ketiga, percayalah bahwa Allah adalah jalan keluar yang pasti. Amin. Kelepasan dari Allah pasti akan datang. Penantian kita akan segera berakhir. Pandemi COVID-19 yang kita gumuli saat ini juga suatu hari nanti pasti akan berakhir. Langit yang baru dan bumi yang baru akan segera datang dengan segala kebenaran yang ada di sana. Karena itu, mari nantikanlah hari Tuhan dengan selalu waspada dan selalu hidup benar. Bersabarlah dalam menantikan kedatangan Tuhan di dalam kebenaran. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, karena pada tanggal 4 Desember kita memperingati hari ulang tahun PWGT yang ke-54, maka saat ini secara simbolisasi kita akan bersyukur bersama dengan PWGT. Mari kita berdiri, kita melantunkan pujian ibarat setangkai mawar yang adalah himne PWGT. Ibarat setangkai mawar sekuntum melati, namamu harum semerbak di persada Nusantara. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja. PWGT, engkau pejuang wanita Gereja Toraja, menjadi pelayan dan teman sekerja Allah. Kehadiranmu bawa kesejukan bagi semua
Silakan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami telah beribadah kepadamu dalam perayaan ibadah hari Minggu di pagi hari ini. Kami telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami semua Tuhan bersabar dalam menantikan Tuhan di dalam kebenaran. Kami percaya, kami yakin bahwa Engkau akan datang pada kali yang kedua menjadi juru selamat di dalam kehidupan kami. Kedatangan-Mu adalah ya dan amin. Kami tidak akan meragukannya, dan kami akan menyambut Engkau di hari Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua, menjemput setiap orang yang percaya kepadamu. Bapa di sorga, kami berdoa buat segenap warga jemaat dalam kehidupan, dalam pergumulan mereka. Bagi yang sakit Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau menyembuhkan, memulihkan mereka semua. Ada neneknya Rosa yang telah dioperasi di Makassar. Ada Bapak Harman dirawat di rumah sakit. Nenek Kamaya yang sakit di rumah. Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan mereka. Bagi warga jemaat yang sudah lanjut usia, Tuhan memberikan selalu kekuatan dalam menjalani masa tuanya. Bagi warga jemaat yang bersyukur karena berhari ulang tahun kelahiran dan pernikahan, Engkau kiranya memberkati mereka semua dan ingatkan mereka untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Persiapan-persiapan kami Tuhan di sepanjang bulan ini dalam menyambut hari kelahiran-Mu di masa-masa Advent, biarlah Tuhan yang akan memberkati supaya kami semua sungguh-sungguh siap dalam menyambut kelahiran Yesus yang adalah pembawa damai di dalam kehidupan kami. Perkunjungan majelis gereja dan pembukaan kotak persembahan tahunan keluarga yang sementara sudah berjalan hari ini dan sepanjang bulan Desember. Tuhan, berkatilah kami semua supaya kami warga jemaat boleh membuka pintu rumah dan pintu hati kami menerima pelayanan ini. Dan kami bersyukur Tuhan mempersembahkan persembahan tahunan keluarga kami untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Dan biarlah kami majelis gereja boleh dengan sabar dan setia melakukan perkunjungan kepada seluruh anggota jemaat. Bapa di sorga, kami semua yang telah mengambil bagian hari ini, Engkau berkati kami Tuhan, majelis gereja yang bertugas, bahkan setiap kami yang Tuhan pakai melayani. Biarlah kami semua terus dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan, tetap setia di dalam tanggung jawab pelayanan kami. Sertai kehidupan kami Tuhan, bahkan pergumulan yang kami hadapi, bahkan dunia ini dengan adanya pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan, hanya kepadamu-lah kami berteduh, hanya kepadamu-lah kami berlindung dalam menghadapi pergumulan ini. Karena itu biarlah kami percaya dan yakin bahwa suatu hari nanti Tuhan akan mengakhiri pandemi ini. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, atas alam semesta ini. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu di waktu Tuhan nantinya. Terima kasih Bapa, ampuni semua dosa-dosa kami. Lalu terimalah kami yang datang berdoa bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Yesusku, juru selamatku. Yesusku, juru selamatku, Tuhanku, halisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tatkala hidupku sendu dan hatiku gundah pilu, Tuhanku Yesusku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku gelut, ku tanya Tuhanku, ke dalam kasih penebus ku berserah selalu. Tiada lagi takutku walau hidup penuh seteru. Saudara-saudara, pergilah kamu dengan pengharapan dan nantikanlah kedatangan Tuhan dalam kebenaran. Akan menjadi pegangan kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menutup ibadah kita memuji Tuhan dari Mars PWGT, bagai karang di tengah samudra. Bagai karang di tengah samudra, tegar menghadapi badai dunia. Dari sejarah perjalananmu, tetap tabah dan
sebagai tugas persekutuan sejati. BWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, teladan saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia, terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, pasti jayalah persekutuanmu. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, kau teladan saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia, terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, jayalah selalu. PWGT, iya, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.